Karena sebuah kecelakaan, aku kehilangan suamiku. Putriku meski masih hidup, tapi hidupnya tinggal setahun lagi. Sedangkan aku justru memilih meninggalkannya. Dokter, tolong selamatkan putriku. Achen sudah tiada, aku tidak boleh kehilangan An-An lagi. Ku mohon bangun dulu. Bangun dulu, ya? Bangun dulu. Luka putrimu dari kecelakaan tidak parah, tapi kami menemukan dia mengidap penyakit jantung bawaan. Kalau tidak dioperasi, sulit bertahan sampai tahun depan. Bagaimana mungkin? Dokter pasti ada caranya, kan? Dia baru 18 tahun. Operasinya butuh biaya berapa? Biarpun harus menjual semua harta, aku pasti akan mengumpulkan biaya operasinya. Ini bukan masalah uang. Pertama, kita harus menemukan jantung donor yang cocok dan ahli bedah terbaik untuk operasi. Dan sebelum itu, putrimu harus rutin minum obat. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam kapan saja. Asal dia bisa sembuh, apapun akan kulakukan, bahkan nyawaku sekalipun. Kondisinya sudah sangat parah. Dulu dia masih bisa hidup normal, tapi sekarang jantungnya terbebani berat, seperti naik tangga atau angkat barang. Bagi orang biasa, ini hal yang sangat mudah, tapi baginya seperti menggendong pasir puluhan kilo, menyiksa dan menyakitkan. Kamu sudah pertimbangkan baik-baik, biaya operasi putrimu akan sangat mahal. Sebelum itu dia harus terjamin, nutrisinya tidak boleh terlalu lelah, tidak boleh emosinya naik turun. Setiap bulan, minimal butuh 50.000 yuan. Tapi suamimu baru saja meninggal, kamu benar-benar. Uang bukan masalah. Bahkan jika saya harus menjual darah atau ginjal, saya juga ingin dia baik-baik. Kalau begitu, ingat ini, kamu hanya punya waktu 1 tahun, jika tidak, putrimu sulit bertahan hidup sampai tahun depan. An-An, kenapa kamu bangun? Dokter bilang, kamu harus istirahat yang cukup. Mama, aku sudah mendengar semuanya. Mama, aku tidak mau diobati lagi. Ayo kita pulang ke rumah. Ayah sudah tiada. Sekarang aku hanya punya kamu. Yang dikatakan dokter itu, butuh banyak uang. Kondisi keluarga kita, aku tahu dalam hati. Di akhir hidupku, bisa ada kamu yang menemani aku. Aku sudah sangat puas. Sayang, ada harapan, kenapa tidak diobati? Mama bisa mencari uang, Mama akan bekerja di luar. Bagaimanapun, Mama harus menyelamatkan kamu. Kamu harus baik-baik, oke? Mama tidak bisa kehilangan kamu lagi. Kakak? Zheng Qiang, iya. Selanjutnya, An-An aku serahkan kepada kamu dan Xiaoman. Aku akan mencari cara. Setiap bulan akan mengirim 50.000 yuan ke rumah. Zheng Qiang, jangan salahkan kakak yang cerewet. An-An harus minum obat tepat waktu setiap hari. 3 kali sehari, tidak boleh terputus. Butuh nutrisi yang cukup. Jangan terlalu excited. Juga tidak boleh terlalu lelah. Aku serahkan kepada kamu. Dan Xiaoman, rawat dia dengan baik. Kakak, tenang saja. Kami pasti akan merawat An-An dengan baik. An-An, kamu di rumah baik-baik. Dengarkan kata-kata paman dan bibimu ya. Mama pasti akan mengumpulkan biaya operasi. Menemukan jantung yang cocok untuk kamu. Ini adalah jimat keselamatan yang Mama khusus mencari. Kamu pasti akan sembuh. Mama, aku tunggu kamu kembali untuk menjemput aku. Mama. 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 Kamu harus cepat kembali untuk menjemput aku. Aku takut
Aku takut aku tidak bisa menunggu kamu. Ayo lihat-lihat. Jangan. Ayo lihat-lihat. Tidak usah. Halo, pesanan makanan Anda sudah sampai. Saya antar ke depan pintu ya. Selamat menikmati. Halo. Anda lihat dulu. Ayo, Anda lihat dulu. Mas Ganteng, lihat dulu. Bagus sekali. Baik. Baik, dah. Jing, berkat kamu. Grup Ancen kami beberapa waktu ini baru bisa dapat banyak proyek bagus. Tahun ini grup Ancen kami bahkan dinobatkan sebagai perusahaan terbaik nasional. Kak Zeng, aku yang harus berterima kasih padamu. Dulu kalau bukan karena kamu yang mengakui kemampuanku, uang untuk menyelamatkan nyawa An-An, aku tidak tahu harus bagaimana. Ayo. Jing, kamu adalah pahlawan besar Ancen. Aku berencana dalam beberapa hari ini langsung menaikkan jabatanmu jadi presiden grup. Ini semua adalah kewajibanku. Posisi presiden aku tidak pantas menerimanya. Lagi pula, energiku saat ini tidak bisa sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Belum juga menemukan jantung yang cocok untuk An-An. Waktunya sudah tidak banyak lagi. Posisi presiden harus kamu yang duduki. Ancen bisa seperti hari ini semua berkat kamu. Masalahmu juga selalu kuingat. Aku sudah membantumu menemukan jantung yang cocok untuk An-An. Segera bisa menghubungi ahli untuk operasi. Terima kasih, Kak Zeng. Bagaimana kalau sekarang aku langsung kirim orang untuk menjemput An-An? Aku ingin menjemputnya sendiri. Selama aku tidak ada, aku juga tidak tahu kondisi penyakit An-An bagaimana. Jing, kamu setiap bulan mengirim uang pulang, setiap kali juga memberi adikmu tambahan 20.000 biaya terima kasih. An-An seharusnya dirawat dengan baik. Tapi, yang aku khawatirkan adalah Zhou Shengqiang dan mereka melihat uang lalu berniat jahat. Tidak mungkin. Shengqiang adalah adik kandungku. Aku yang membesarkannya. Aku bahkan berhenti sekolah dan kerja untuk biayai sekolahnya. Masa dia berbuat jahat pada keponakannya sendiri yang sakit? Kalau benar-benar terjadi seperti yang Kak Zeng katakan. Meskipun dia adik kandungku, aku tidak akan membiarkannya. Dasar anak manis. Kalau hari ini baju-baju ini tidak selesai dicuci, jangan harap minum obat, makan pun jangan harap. Paman Bibi bisa kasih saya sedikit makanan? Cuma 1 suap, saya benar-benar lapar. Man, An-An memang sakit. Bagaimana kalau biarkan dia makan sedikit? Ibunya setiap bulan hanya kirim sedikit uang. Untuk beli obatnya, sudah habis semua. Biar dia makan sekali sehari. Sudah rugi merawatnya. Masih mau dia makan lebih banyak lagi? Guling ke sini ambil. Terima kasih, Bibi. Maaf, saya tidak bermaksud, saya akan segera membersihkan. Kamu ini si kecil yang menyebalkan, bahkan mangkok tidak bisa pegang. Mama,
Cepat pulang ya, saya sangat takut. Saya tidak bisa bertahan sampai kamu pulang. Kamu ini si kecil yang menyebalkan. Dulu kamu menyebabkan ayahmu mati, dibuang oleh ibumu sebagai beban ke keluarga kami. Jika bukan kami, kamu sudah lama mati sakit di luar. Sekarang kamu masih berani, sering-sering jatuhkan panci dan pecahkan mangkok. Kami tidak bisa lagi membiayai kamu. Kamu keluar. Bibi, saya salah. Jangan usir saya. Ibunya bilang dia akan kembali mencari saya. Saya hanya ingin melihat ibu sekali lagi. Jangan usir saya, mohon. Minggir. Lihat, ayo Jingjing ini kapan pulang ya? Dia ini kerja di luar, dengan anaknya mencari uang untuk hidup. Tapi uang ini, 1 sen tidak jatuh ke anaknya. Semua ditelan oleh keluarga adiknya. Anak ini sakit sangat parah. Masih diperlakukan seperti ini. Makan obat penyelamat. Masih harus lihat wajah ibu pamannya. Benar-benar menyedihkan. An adalah keponakan sendiri. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Jika saya Jingjing, pulang melihat anak sendiri, sakit masih hidup seperti ini, saya pasti membuat keluarga mereka, membuat mereka menderita. An. Jingjing, adikmu sedang melamar grup Anchen. Posisi di cabang Yuncheng. Hal ini, kamu lihat. Orang tua saya meninggal awal. Sheng Qiang adalah satu-satunya keluarga saya. Selama ini, dia lagi merawat An. Dia membaca lebih banyak buku daripada saya. Orangnya juga lebih pintar daripada saya. Bagaimana kalau kamu biarkan dia masuk perusahaan coba? Bisa juga dianggap sebagai balasan sedikit saya untuknya. Kamu sudah bicara, bagaimana saya bisa menolak? Dia ingin masuk Anchen. Kalau begitu biarkan dia, mulai dari posisi manajer cabang. Saya akan atur. An mama akhirnya berhasil. Saya pasti akan membuat kamu hidup. Bu, tante kecil telepon lagi. Kemari. Kalau kamu berani bilang ke ibumu, kalau kami memperlakukanmu tidak baik, kamu tunggu saja mati karena kehabisan obat. Bu, An, akhirnya kamu angkat telepon. Ibu sangat khawatir. Di rumah paman, apakah penyakitmu sudah membaik? Bu, aku baik-baik saja. Keluarga paman sangat baik merawatku. Ibu tidak perlu terlalu khawatir. Ini salahku. Membuat ibu repot, membuat ibu bekerja keras di luar untuk mencari uang. An, kamu tidak senang, ya? Ini salah ibu. Selama ini tidak pernah pulang. Besok ibu pulang untuk menjemputmu. Ibu sudah janji padamu, pasti akan menyembuhkanmu. Bu, ibu harus cepat. Aku takut tidak bisa bertemu ibu lagi. Halo, Kakak. Kenapa bulan ini belum transfer uang? Obat An sudah mau habis. Cepat sekali, aku akan segera transfer. Terima kasih atas kerja kerasmu dan Sheng Qiang merawat An selama ini. Aku sengaja menyiapkan hadiah untuk dibawa pulang. Wah, Kak. Kamu tidak tahu, An di rumah kami hidupnya sangat baik. Dia ada kami yang jaga. Kamu tenang aja. Pembayaran diterima. Hahaha. Melihat ibumu cukup tahu diri. Obat yang satu ini, kuberikan untukmu. Masuk sana kau. Kalau kakakku pulang dan tahu, kita perlakukan An seperti ini, dia nggak kirim uang lagi, gimana dong? Dasar bodoh. Asal dia nggak tahu, kan selesai urusannya. Lalu cari cara, biar dia cepat-cepat balik kerja. Kalau dia beneran bawa pergi si sakit ini, dibawanya pergi. Pohon uangnya hilang dong. Bahkan kalau si sakit ini mati sekalipun. Jangan sampai dia tahu. Dia pasti tetap akan kirim uang. Nggak bisa. Ini kan kejahatan. Kalau sampai ketahuan, habis sudah semuanya. Takut apaan sih?
Pak Tua Zhang di desa, bukannya mau cari istri dengan 200 juta, cocok sama kakakmu. Kalau dia beneran ketahuan, ya dinikahkan saja dengan Pak Tua Zhang, kita masih dapat uang mahar 200 juta. Xiao Man, dia kan kakakku. Dasar pengecut, kalau dia beneran ketahuan. Nanti, antara kau kirim dia ke Pak Tua Zhang, atau nunggu dia laporkan kau ke kantor polisi. Tidak, aku harus cari cara, memberitahu ibu segalanya. Bahkan kalau aku harus mati, aku nggak boleh biarkan dia celaka. Hati-hati di jalan. Achen, aku berhasil. Asal An sudah dioperasi. Dia pasti bisa sembuh. Kak Zeng, Jingjing, ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Ini tentang adikmu, Zhou Shengqiang. Dia. Oke. Tidak masalah, Wang Zong. Aduh, Ada apa ini? Wang Zong baru saja menelepon sendiri, ke sini, bilang ke aku resmi diterima jadi manajer cabang Yuncheng Anchen Group, keluarga Zhou kita akhirnya sukses. Apa? Manajer Anchen Group? Jangan-jangan kamu bohong ya? Anchen Group itu perusahaan terbaik se-Indonesia, di berbagai bidang industri mereka yang nomor 1. Kamu tuh orang macam apa, bisa jadi manajer di Anchen? Tadi Wang Zong yang bilang sendiri ke aku, hidup enak kita akhirnya mau datang. Dengar-dengar, Presiden Direktur Anchen Group itu orang legendaris loh. Kurang dari setahun udah duduk di posisi itu. Banyak bos besar ngemis-ngemis mau kerja sama-sama dia. Kalau kamu bisa masuk, bisa nyambung ke orang penting, bikin keluarga kita kaya raya, nggak sia-sia juga aku ikut kamu bertahun-tahun. Susah-susah begini. Haha, Itu makin nggak boleh kasih tahu kakakmu soal si sakit ini. Nanti dia cari kamu ribut, kalau grup tahu, masa depanmu hancur. berani dia. Kalau dia berani putusin rezeki gue bungkus dia pakai karung, kirim ke tempat Pak Zhang. Kali ini, walaupun bapak ibu kandung gue datang, dia jangan harap rusakin masa depan gue. Bu, itu orangnya kayak tante ya? Aduh, Cepat-cepat sembunyiin dia. Aku yang tahan dia. Yao Zhu, kita harus jaga baik-baik si sakit-sakitan ini. Jangan sampai tantemu nemuin. Siap, Bu. Aku peringatin kamu. Kamu lebih baik diam aja. Kalau kamu berani keluarin suara, sampai ibumu nemuin. Hari ini juga aku anterin kamu ke tempat Pak Zhang tua. Bu, Kalau bisa ketemu kamu sekali lagi, walaupun mati, aku nggak ada penyesalan. Yao Zhu, jagain baik-baik. Siap, Bu. Kak, kok pulangnya cepet banget? penyakit An nggak bisa ditunda lagi. Semakin ditunda sehari, dia makin bahaya. Iya. Aduh, bawa banyak barang juga ya. Dalamnya berantakan. Kita ke dapur dulu. Sini. Ke dapur, sini. Ayo. An. Iya, Kak. Kamu sudah pulang, aku ambilkan air ya. Anan, Hai. Kak, Anan sama Yaozu jalan-jalan. Aku sudah janji sama An hari ini aku jemput dia. Kenapa tiba-tiba dia keluar? Lagi pula dokter bilang, jantungnya terbebani. Kenapa kalian sembarangan mengizinkannya keluar? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Kak, kamu nggak tahu, berkat perawatan hati-hati kami, penyakit An itu sudah jauh membaik. Lagi pula, sesekali jalan-jalan bagus untuk kesehatan. Kamu tenang saja. Dokter sudah jelas bilang, kalau An tidak transplantasi jantung, kondisinya akan semakin memburuk. Sulit bertahan setahun. Berbeda banget dengan yang Shengqiang bilang. Jangan-jangan dia membohongiku? Bu, ibu harus cepat ya. Aku takut nggak bisa ketemu ibu lagi. Waktu itu An kenapa bilang begitu? Kak, kamu kan cari uang di luar, nggak tahu betapa baiknya kami ke An. Kami sangat menjaga An, sampai hati-hati banget. An dirawat kami. Sebaik itu, Tentu kesehatannya makin baik dong.
Tapi dokter bilang, Kak, kamu lebih percaya orang luar daripada aku sama Sheng Qiang, ya? Lagi pula, kan dulu kamu yang mau cari uang di luar, menyerahkan An seperti beban ke aku sama Sheng Qiang. Kalau bukan kami, An sudah lama nggak ada. Xiaoman, kamu sama Sheng Qiang sudah susah payah. Berkat kalian, kalau tidak, aku benar-benar nggak tahu harus menitipkan An ke siapa. Tapi, aku sudah menemukan jantung yang cocok. Asal An dioperasi, dia bisa sehat kembali. Kami merawat An sebaik ini, ngapain perlu operasi? Itu cuma bohongan. Lagi pula, mending uangnya langsung dipakai rawat An. Siapa tahu penyakitnya sembuh sendiri. Nanti, uangnya pasti akan kembali ke tanganku. Ini kan jimat An, kok ada di sini. Mungkin dia tidak sengaja menjatuhkannya di sini. Kakak, kamu memang sangat teliti. Kalau bukan kamu, aku belum akan menemukannya. Jimat keselamatan ini, aku yang memberikan kepada An. Untuk memohon keselamatan dan kesehatan dia pasti tidak akan membuangnya sembarangan. An, di mana dia sekarang? Kakak, bukankah ini hanya sebuah jimat keselamatan? Kenapa kamu begitu khawatir? Kamu tidak berpikir, kami melakukan sesuatu pada An, kan? Kakak, kamu tenang saja. Kalau An ada masalah apapun, kami pasti akan memberitahu kamu. Kenapa mereka lebih khawatir daripada aku? Apa yang mereka sembunyikan? Apakah An mengalami sesuatu? Tidak boleh. Aku akan langsung telepon dia. HP-nya masih ada di si kecil itu. Kalau dia telepon, semuanya akan berakhir. Kakak, An benar-benar bersama Yao Zhu. Jalan-jalan, akan kembali sebentar lagi. Kamu jangan terlalu paranoid. Aku hanya ingin telepon dia. Kamu mau apa? Sebentar lagi dia kembali. Kamu benar-benar... Yao Zhu, izinkan aku bertemu dengan ibu. Sekali saja. Sekali saja. HMPH. Kalau kamu bertemu, apakah ibu kamu masih akan terus mengirim uang? Untuk kami? Aku beritahu kamu. Kamu jangan berulah. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan mendapat obat. Tunggu saja sampai kamu mati kesakitan. Yao Zhu, aku tidak akan melapor. Aku tidak akan hidup lama lagi. Aku hanya ingin sebelum mati, bertemu ibu sekali lagi. Tidak mungkin. Kamu mau apa? Jangan telepon, dia akan kembali. Tunggu sebentar, dia akan langsung kembali. Ibu. Ibu. Ibu, barang saya tidak ketemu. Anda taruh di mana? Yao Zhu, bagaimana dia bisa keluar dari sana? Bukankah Sheng Qiang bilang dia dan An ada di luar? Lin Anan kambuh sakitnya. Kakak saya bawa Yao Zhu cari barang. Sheng Qiang, bukankah kamu bilang An dan Yao Zhu pergi bersama? Yao Zhu jelas-jelas ada di rumah. Kalau An... Kakak, mungkin Yao Zhu saat kita tadi tidak tahu, sudah pulang lebih awal, bukankah dia bilang mau cari sesuatu lagi? Sekarang An sendirian di luar, saya perkirakan dia juga akan segera pulang. Jangan khawatir. Ibu, mengapa sampai akhirnya tetap tidak bisa bertemu denganmu? Bagaimanapun juga, saya harus memberitahukan segalanya padamu. Pesan. Ibu, cepat pergi. Paman dan bibinya mereka. Kakak, siapa yang meneleponmu? Oh, hanya telepon gangguan saja. Di mana sebenarnya An? Mengapa menyuruhku cepat pergi? Sejak saya kembali sampai sekarang, Sheng Qiang dan mereka selalu tidak ingin saya bertemu An. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu padanya. Tidak, saya harus menemukan An. Saya harus mengalihkan perhatian Sheng Qiang dulu. Baru ada kesempatan menemukannya.
Seng Qiang. Di dalam hadiah yang saya bawa pulang, ada sebotol Maotai 30 tahun. Saya khawatir Xiaoman saat membantu Yaozu cari barang, menyenggolnya sampai jatuh. Bagaimana kalau kamu bantu saya ambilkan? Barangnya sebenarnya tidak mahal, hanya beberapa puluh ribu rupiah. Saya hanya takut melukai mereka. Wah, anggur yang sangat berharga ini. Saya segera ambil. Diam. Jika saya tidak salah ingat, ini adalah Zhou Sengqi yang dulu menyiapkan kamar untuk An-An. Jangan-jangan An-An dikurung di dalam oleh mereka. Ini, bagaimana mungkin? Tempat seperti ini kok bisa ditinggali? Ini baju yang dulu kubeli untuk An-An. Putriku, sebenarnya hidup seperti apa yang dia jalani di sini? Zhou Sengqiang, setiap bulan aku kirim 70 juta rupiah untukmu. Beginikah caramu memperlakukan putriku? Mungkinkah aku salah sangka, kalau An-An diperlakukan seperti ini? Mana mungkin dia tidak memberitahuku? Bu, aku rasa aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi aku tidak rela mati begitu saja. Aku nurut saja pada mereka, memenuhi permintaan mereka, hanya supaya bisa dapat obat, agar bisa tetap hidup menunggumu pulang. Tapi aku sangat takut. Sangat takut aku tidak bisa bertahan sampai hari kepulanganmu. Maafkan aku, Bu. Aku yang memberatkanmu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana kau berjuang mati-matian untuk biaya pengobatanku. Betapa banyak penderitaan dan kesengsaraan yang kau alami. Bu, jika di kehidupan nanti kita masih jadi ibu dan anak, biarkan aku yang jadi ibumu ya. An-An. 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 Kenapa? Kenapa? Kenapa bahkan kesempatan terakhir pun tidak kau berikan padaku? An-An. An-An, di mana kau? An-An. Bu. 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 Cepat pergi, Bu. Bu. Tahan. Bahkan jika harus mati, aku harus memberitahu Mama semua. Aku tak bisa biarkan dia dinikahkan Bibi untuk mas kawin. Tak bisa biarkan dia terus dibohongi. Apalagi membuatnya menderita lagi karena aku. Ma? Ma. Maaf. Untung masih ada sisa obat. Jangan sampai dia langsung kambuh dan mati. Nanti jadi masalah besar. Iya, An-An kan keponakanku sendiri. Zhou Jingjing kerja di luar, bisa dapat uang sebanyak ini, bisa bawa pulang barang bagus segini banyak. Kalau An-An hidup sehari lebih lama, itu bagus buat kita. Dasar tidak berguna. Asal kamu bisa sukses jadi manajer di Anchen Group, barang-barang ini apa sih? Kamu pergi. Bukannya cuma Zhou Jingjing sendirian di dalam rumah, kamar itu. Ayo. Ayo, ayo. Ma.
Tadi sebelum Liman pergi, dia sengaja mengunci kamar ini. Jangan-jangan An ada di dalam? Zhou Shengqiang, kalian berdua brengsek. Kalau ada apa-apa dengan An, aku takkan membiarkan kalian lolos. An, jangan takut. Mama akan menyelamatkanmu sekarang. Kuncinya mana? Mereka sembunyikan kuncinya di mana? An, menjauh sedikit. Mama akan hancurkan pintunya untuk menyelamatkanmu. Ma, kamu harus cepat kembali. Aku takut tidak bisa menunggu. Ma, kamu harus lebih cepat. Aku takut tidak bisa bertemu kamu lagi. An. Ma, aku merasa tidak punya banyak waktu lagi. Jika ada kehidupan berikutnya, kita tetap jadi ibu dan anak. Biarkan aku yang jadi mama, ya? An. An. Kak, aku tahu kamu pasti tidak bisa diam. Gudang ini sebenarnya baru mau dibersihkan setelah tahun baru. Kebetulan sekalian kita bereskan saja. Zhou Shengqiang, di mana An sebenarnya? Jelaskan padaku, atau aku tidak akan berhenti. Kak, sudah kubilang An pergi jalan-jalan. Ada apa denganmu? Bahkan adik kandungmu sendiri, tidak kamu percayai lagi? Zhou Jingjing, aku beritahu kamu. Shengqiang sudah diangkat jadi manajer oleh Anchen Group. Kamu adalah kakak Shengqiang, kami baru berbicara baik-baik denganmu. Lin An adalah anakmu. Dia sakit, kami yang merawatnya. Sudah lebih dari cukup baik padamu. Kalau dia sampai terjadi apa-apa, itu karena kamu sebagai ibunya tidak menjalankan tanggung jawab. Apa urusannya dengan kami? Inikah yang kalian sebut merawatnya dengan baik? Apa sebenarnya yang kalian lakukan padanya? Kalian tahu tidak, seberapa parah penyakitnya sekarang? Kalian ini masih manusia atau bukan? Kamu gila apa? Isinya cuman omong kosong. Berdasarkan apa kamu merasa ini tulisan anakmu? Apa buktimu yang membuktikan kami memperlakukan anakmu dengan buruk? Kak, ada apa denganmu? Baru pulang sudah curiga-curiga. Kamu mau apa? Bu, cepat pergi. Sudah, aku tidak mau ribut denganmu. Aku mau bersih-bersih. Kalau kamu tidak mau di sini, cepat pergi. Yao Zu, sini bantu. Baik, Bu. Aduh, Kak. Jangan marah. Xiaoman memang karakternya begitu. An belum pulang, kan? Kamu kan khawatir? Aku antar kamu mencarinya. Hari ini aku harus membawa An untuk operasi. Kalau An benar-benar terjadi sesuatu, Zhou Shengqiang, aku bisa memberikan segalanya pada kalian, juga bisa membuat kalian kehilangan semuanya. Baik. Kalau begitu, aku antar kamu cari dia. Supaya keluarganya kami tidak difitnah olehmu, ayo pergi. Makan sana. Tante boleh perlakukan aku semaunya. Tapi tolong lepaskan ibuku, ya. Lepaskan dia? Terus uang untuk keluarga kami dari mana? Untungnya aku pintar. Nyaris ketahuan. Tapi nggak apa-apa juga sih. Kalau sampai ketahuan, paling-paling aku tukar dia dengan mas kawin ratusan juta. Tante, aku yang tinggal. Lepaskan ibuku, ya. Dasar si sakit-sakitan. Makan dan tinggal gratis di sini, masih berani nawar sama aku, lihat dulu dirimu sendiri pantas atau enggak. Aku menukar ibumu dengan mas kawin, sudah mengangkat derajatnya. Bu, maafkan aku. Aku yang jadi bebanmu. Zhou Shengqiang, orang tua kita meninggal sejak kita kecil. Aku yang membesarkanmu. Aku rela kelaparan. Asal kamu kenyang. Aku rela putus sekolah. Pergi kerja cari uang. Untuk biayai sekolahmu. Aku rela bersujud ke seluruh desa, supaya kamu bisa kuliah. Aku kakak kandungmu. Coba kamu tanya hati nuranimu, pernahkah kamu berbuat salah padaku, pada An? Zhou Jingjing, kenapa kamu tidak percaya kami? Itu Jingjing dan Zhou Shengqiang. Ayo, kita harus beritahu Jingjing tentang anak perempuannya. Jangan sampai dia tertipu lagi. Ayo. Ini, sama ini, Zhou Jingjing. An itu keponakan kandungku, masa mungkin aku tega menyakitinya? Saat dia sakit,
kamu jagain dia nggak? Semuanya kami yang rawat, Zhou Jingjing. Kalau kamu nggak mau kasih uang lagi, langsung bilang aja. Ini. Kalian. Untungnya Xiao Man pintar. Syukurlah persiapkan ini dari awal, kalau nggak, bisa repot. Jingjing, akhirnya kamu pulang. Jingjing, akhirnya kamu pulang. Bibi Zhou, Bibi Liu, kalian datang kenapa? Aku kasih tahu. Sekarang aku adalah manajer di grup Anchen. Kalau di sini ngomong sembarangan, bisa-bisa kalian dapat masalah besar. Jingjing, bukannya kamu lagi cari Anan? Kamu bisa tanya mereka? Bibi Zhou, Bibi Liu, kalian belum lihat An saya? Enggak, kami nggak lihat. An jelas-jelas tahu kondisinya sendiri. Kenapa tiba-tiba lari keluar? Seng Qiang, kamu ikut saya cari An. Yuk, kondisi tubuhnya sekarang, aku takut dia kenapa-napa. Bibi Liu, kalian pulang dulu, ya, kami mau cari An. Jingjing, kamu ini terlalu percaya sama adikmu. Setiap bulan kamu kerja kirim uang buat dia, tapi An kamu malah sama mereka sekeluarga. Kalian pergi dulu, ya, kami mau cari An. Ayo pergi. Perkataan Bibi Liu tadi mengingatkan aku apa, ya? Jangan-jangan Zhou Shengqiang dan keluarganya melakukan sesuatu pada An? Kenapa kamu begitu buru-buru menyuruh mereka pergi? Jangan-jangan kamu memang melakukan hal buruk, takut mereka ngomong? Aduh, Zhou Shengqiang yang sialan ini. Berani-beraninya mengancam kita. Jingjing begitu baik padanya. Dia malah memperlakukan anaknya seperti itu. Benar-benar kurang ajar. Kita harus benar-benar membantu Jingjing. Kepala desa. Ayo pergi. Kepala desa, Jingjing sudah pulang. Tapi dia tidak tahu keluarga Zhou Shengqiang. Kamu tidak takut mati? Zhou Shengqiang sudah bilang, dia manajer di Anchen Group. Masalah ini tidak bisa dibicarakan secara pribadi dengan kepala desa. Jingjing pulang itu hal yang bagus. Kamu bilang ada apa dengan keluarga Zhou Shengqiang? Jingjing sudah pulang. Menemukan anak perempuannya hilang. Baru saja mau menyuruh Zhou Shengqiang cari ke desa. Lebih baik kamu segera pergi lihat. Apa? An masih sakit. Hal sebesar ini, kenapa Zhou Shengqiang tidak bilang dari dulu? Ayo. Tidak, Kak. Aku dibesarkan olehmu. Mana mungkin aku berbuat hal yang mengecewakanmu? Aku hanya merasa kamu benar. An adalah pasien. Kalau di luar dia kambuh sakitnya, ada apa-apa, itu akan merepotkan. Sekarang kita cepat cari dia. Kalau An baik-baik saja, semuanya masih baik. Kalau ada sedikit saja masalah padanya, Zhou Shengqiang, meskipun kamu adik kandungku, aku tidak akan membiarkanmu. Hari ini apapun yang terjadi, aku harus bawa An kembali untuk operasi. Kak, penyakit An sudah jauh membaik, biarkan dia terus tinggal di sini. Ada Xiao Man yang merawat. Kamu bisa tenang kembali bekerja. An jelas hanya bisa pulih sepenuhnya setelah dioperasi. Tapi kenapa dia terlihat tidak mau aku menjemput An? Apa kamu tidak mau An dioperasi? Tidak, aku hanya merasa tidak tega kalau An tiba-tiba harus pergi. Sedih di hati. Setelah itu, aku akan bekerja sebagai manajer di Anchen. Nanti, aku memang tidak ada waktu merawat An. Nanti, aku carikan kamu pekerjaan yang bagus, sehingga kamu tidak perlu bekerja keras lagi. Semoga saja. Zhou Shengqiang. Zhou Shengqiang, ada apa denganmu? An hilang? Hal sebesar ini, kamu malah tidak memberitahuku? Pak Kepala Desa, Seng Qiang bilang An pergi jalan-jalan. Kamu juga tahu kondisinya. Aku takut dia akan mengalami masalah. Bisakah Bapak minta bantuan warga untuk mencarinya? Pak Kepala Desa, aku. Jingjing, tenang saja. Aku akan segera suruh seluruh warga membantu mencarinya. Kalian, cepat pergi ke rumah-rumah, cari bantuan. Baik. Jangan. Zhou Shengqiang, kenapa kamu terus menghalangiku? Mencari An? Apa kamu tahu di mana dia? Apa kamu dan Liman menyembunyikannya? Apa yang sebenarnya kalian lakukan padanya? Cepat jujur. Kamu gila apa? An adalah keponakanku sendiri, mana mungkin aku memperlakukannya buruk? Tadi kenapa kamu mengusir Bu Liu dan yang lain? Sekarang tidak mengizinkan Pak Kepala Desa menyuruh warga mencari An. Sebenarnya apa yang kamu takutkan? Zhou Shengqiang, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Ini salahku dan Xiao Man. Kami sering di depan An cerita betapa sulitnya kamu cari uang di luar,
mungkin itu membuatnya merasa menjadi beban bagimu. Dia tahu kamu akan pulang, dia terus merasa bersalah, takut menambah masalah untukmu lagi. Aku juga tidak tahu apa dia sengaja bersembunyi tidak mau ketemu kamu, karena takut kamu sedih, aku jadi tidak berani memberitahumu. Oh, ternyata begitu. Zhou Shengqiang, kamu ngomong sembarangan. An selalu penurut dan mengerti. Mana mungkin sengaja bersembunyi untuk membuatku khawatir. Masalahnya pasti tidak sesederhana yang dikatakan Zhou Shengqiang. Kamu lupa, aku yang membesarkanmu. Kamu jelas-jelas berbohong. Jelaskan padaku, di mana sebenarnya An. Dia dan Liman ingin aku pergi. Jangan-jangan Anan ada di rumah. Bibi, aku mohon, jangan bohongi ibuku lagi, ya? Aku tidak berani bayangkan, untuk uang setiap bulan, betapa menderitanya dia di luar sana. Bibi, aku tidak punya banyak waktu lagi. Anggap saja ini memenuhi keinginan terakhirku. Biarkan ibuku pergi. Ibumu menderita, apa hubungannya dengan kami? Uang ini ibumu yang mau kirim sendiri ke kami. Bukan kami yang memaksanya. Kamu mohon padaku pun tidak ada gunanya. Kamu mati atau tidak ada hubungannya denganku. Kalau bukan karena dulu aku ingin menipu uang ibumu lewat kamu, sudah lama aku buang kamu biar mati sendiri. Bibi, aku mohon, biarkan ibuku pergi. Hai, Lin Anan. Lin Anan. Bu, dia mati. Apa yang kamu omongin sih? Sudah jelas dia cuma pura-pura. Barusan sudah dikasih obat. Masa bisa kenapa-napa? Dia cuma cari simpati aja, biar kita kasihan sama dia. ah, Halo, Pak Zhang. Aku sudah terima untung dari kamu, pasti akan bantu kamu. Kakaknya Shengqiang itu, hari ini baru pulang. Nanti aku cari cara langsung antarkan dia ke kamu, hahaha. Itu harus disepakati ya, mas kawinnya harus 300.000. Zhou Jingjing ini kan beli satu gratis satu, masih ada anak perempuan umur 18-19 tahun. Hahaha. Hahaha, oke. Kamu bayar, aku yang urus orangnya. Hahaha. Tenang saja. Shengqiang kita ini, nanti kan jadi manajer cabang Yuncheng Group Anchen. Masa mungkin ingkar janji? Bu, kenapa tiba-tiba sakit sekali? Apa An kenapa? Pak Kepala Desa, aku mohon, An sudah hilang, sudah lama sekali. Aku khawatir dengan kesehatannya. An adalah segalanya bagiku. Kalau dia sampai kenapa-napa, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Tenang, kami bantu cari. Cepat, cari di dalam rumah. Aduh. An, kamu di mana? An. Pak Kepala Desa sudah datang, kalau sampai ketahuan, gimana dong? Jangan-jangan sampai pengaruhi aku jadi manajer di Anchen. Itu baru hancur. Tadi kan kamu sudah lihat? Sudah dilihat ya sudah, tidak usah lihat lagi. Apa An ada di dalam? Pak Kepala Desa, cepat halangi dia. Zhou Jingjing, maksudmu apa? Baru pulang langsung bawa banyak orang. Mau kasih kami ancaman ya? Liman, aku tanya kamu. An, dia sebenarnya ada di mana? Kalian sebenarnya ngapain sama dia? Xiaoman, aku baru aja ngomong sama kakak. Kita sama An ngomongin susahnya dia. Terus An gimana? Dia merasa mungkin cuma jadi beban. Nggak mau merepotkan dia, jadi sembunyi. Nggak tahu juga kakak kenapa. Pokoknya nggak mau percaya sama aku. Seolah-olah kita sama An, ngapain gitu? Zhou Jingjing, yang jelas kamu, sebagai ibu nggak becus. Seluruh keluarga kami bantu jagain anakmu yang sakit. Kamu malah curiga sama kami. Kamu punya hati nggak sih? Apa kamu juga merasa kami menyiksa anakmu? Menurutku kamu itu menderita paranoia. Kak, gimana kalau kamu pulang dulu? Kasih An waktu buat tenang. Nanti kalau dia udah sadar sendiri, aku anterin dia ke kamu, ya. Yang jelas anakmu sakit parah, kamu lari dari tanggung jawab. Sekarang malah datang tuduh kami.
Cepat pergi. Nggak cuma An, nggak mau ketemu kamu, keluarga kami juga nggak mau terima kamu. Kalau beneran nggak ada apa-apa, aku mohon, kasih tahu aku. An ada di mana? Tolong. Mau cari dia? Cari sendiri dong. Tanya aku ngapain? Xiaoman, salah aku. Aku mohon, kembalikan An ke aku, tolong. Yang lain, apa aja bisa aku lepas. Mama, jangan. Jangan. Jangan berlutut. Kamu sembahyang apa sama aku, seolah-olah aku yang menyembunyikannya. Nyatanya, kamu yang nggak pernah jagain dia. Bikin dia sakit hati. Kamu pikir kerja di luar, tiap bulan kirim duit sedikit, lalu hebat, ya? Aku kasih tahu, selama ini aku yang merawat anakmu. Aku yang kasih dia obat tiap hari. Aku yang cuci baju, masak buat dia tiap hari. Bahkan aku juga. Yang lihat dia pelan-pelan membaik. Aku aja bisa jadi setengah ibunya. Tapi kamu? Ini adalah kebaikan kalian padanya. Aku kira ini bukan kamar An. Tapi setelah aku cari-cari, baru tahu An selama ini tinggal di sini. Kalian lihat, ini tempat yang layak buat orang tinggal. Liman, Zhou Shengqiang. Ini adalah yang kalian bilang Ang berbuat baik padanya. Ini yang kalian sebut merawatnya dengan baik untukku. Kalian tahu nggak sih, dia itu orang sakit. Kamu pikir duit yang kamu kasih banyak, ya? Cuma recehan sedikit itu, cukup buat beli obatnya aja. Masa iya kamu mau kami perlakukan anakmu seperti putri raja? Mereka terus-terusan gak mau aku masuk lagi buat lihat. Jangan-jangan An selama ini disembunyikan di dalam. Minggir. Basisa apa kamu masuk? Ini rumahku. Dan kalian juga? Shengqiang di keluarga kami sebentar lagi akan jadi manajer di Anchen Group. Anchen itu perusahaan terbaik se-Indonesia. Kalian para bocah imut ini, kalau makin keterlaluan, jangan salahkan aku nggak sungkan. Yang pinter, cepat minggir dari sini. Manajer, mau ketua direksi Anchen Group yang datang. Aku juga nggak takut. Pak Kepala Desa, Anan mungkin ada di dalam. Ini satu-satunya tempat yang belum diperiksa dengan teliti. Shengqiang, halang mereka. Jangan biarkan mereka masuk. Pergi. Minggir. Minggir. Jangan. Ibu. Ibu. An. Kamu tidak apa-apa. An. Ibu. Aku akhirnya menunggumu pulang. An, maafkan ibu. Ibu terlambat datang. Maaf. Semua sudah baik-baik saja. Sekarang ibu langsung bawa kamu operasi. Ayo. Kalian berdua brengsek. Zhou Shengqiang. An itu keponakanmu sendiri. Kamu tega memperlakukannya seperti ini. Kamu tahu tidak, kalian berdua sudah melanggar hukum. Setelah aku sembuhkan penyakit An, aku akan menghitung semua ini dengan kalian. Kalian berdua bagaimana sih? Jingjing kan setiap bulan sudah mengirimkan uang untuk kalian. Kamu tega memperlakukan anaknya seperti ini. Jingjing, sebelumnya Zhou Shengqiang mengancam kami, menyuruh kami jangan memberitahumu yang sebenarnya. Sebenarnya sejak kamu pergi, anakmu sakit-sakitan tapi terus hidup seperti ini. Keluarga mereka sungguh tidak punya hati nurani. Inilah alasan kalian tidak ingin aku bertemu An. Liman, Zhou Shengqiang, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa jadi manajer di Anchen. Aku akan melaporkan kalian. Akan kubuat kalian brengsek ini membayar akibatnya. Kak, kami salah. Aku kan adik kandungmu. Itu kan grup Anchen. Keluarga Zhou kita akhirnya ada yang sukses. Jangan hancurkan aku. Bicaranya serem sekali. Sebenarnya, dia cuma karyawan rendahan, bukan? Nanti setelah kepala desa mereka pergi, lihat bagaimana kami menghabisi kamu. Langsung bawa mereka berdua ke Lao Zhangtou untuk ditukar mas kawin. Yao Zhu, cepat beritahu Lao Zhangtou, orangnya sudah siap. Suruh dia sendiri datang ambil. Direktur Wang. Bapak Wang,
Sheng Qiang, selamat ya. Surat penunjukanmu sudah turun. Itu adalah jabatan manajer grup, yang disetujui langsung oleh direktur utama. Bahkan langit runtuh sekalipun, tidak akan bisa mengubahnya. Nanti, aku harus memanggilmu manajer Zhou. Apa? Kepala desa, semua hal sudah Bapak lihat. Cepat tangkap mereka berdua. An, kamu tenang saja, kami pasti akan membela hakmu. Kalian berani. Sebelumnya aku takut kamu akan membuat keributan dan mempengaruhi masa depanku. Sekarang ku beritahu kalian semua, surat penunjukanku sudah turun. Sekarang aku sudah menjadi manajer grup Anchen. Meskipun kamu membuat keributan, bisakah kamu melawan grup Anchen? Sheng Qiang, dari keluarga kami sudah menjadi manajer Anchen. Kalian semua ini, masih mau melawan kami? Mimpi. Grup Anchen adalah perusahaan terbaik seantero negeri. Bahkan seorang karyawan biasa setara dengan wali kota Yun. Hah? Sheng Qiang dari keluarga kami adalah manajer. Apa hak kalian untuk menuduh kami? Sebaiknya kalian jangan ikut campur. Kalau tidak, aku akan menghabisi kalian juga. Ini adalah urusan keluargaku sendiri. Kalian semua ini, entah jangan ikut campur, atau cepat-cepat pergi. Kalau tidak, setelah aku menjabat, aku akan dengan mudah mengganti kepala desa-desa Zhou. Jing, bukan aku tidak mau membantumu. Utamanya, Sheng Qiang ini, statusnya sekarang sudah berbeda. Kami tidak punya uang dan status, tidak bisa melawan mereka. Jing, Bibi masih punya keluarga. Tidak berani tinggal di sini lagi. Kamu, jangan berurusan dengan mereka. Cepat bawa An pergi dulu. Bu, ayo kita pergi. Kamu benar. Operasimu lebih penting. Ayo kita pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Hari ini kamu bisa pergi atau tidak, kami yang menentukan. Kamu buruh kotor ini masih mau menghitung dengan kami. Sheng Qiang dari keluarga kami adalah manajer. Hari ini, aku ingin lihat kamu punya kemampuan apa untuk melawan kami. Kalian memperlakukan anakku seperti ini. Kamu pikir jabatan manajermu ini masih bisa terus dipertahankan? Wahahaha. Hubunganku dengan Bapak Wang sangat baik. Urusanku menjadi manajer ini ditangani langsung oleh Bapak Wang. Surat penunjukanku diberikan langsung oleh direktur utama. Bahkan langit runtuh sekalipun, tidak akan bisa mengubahnya. Meskipun kamu membuat keributan, tidak akan berpengaruh apa-apa padaku. Kak Zeng, cepat ke sini. Aku dikepung oleh Zhou Shengqiang dan yang lain. Hahaha Jing Zhou. Jangan berpura-pura lagi. Kamu hanya seorang pekerja yang tidak terkenal di luar. Kamu baru saja menelepon. Yang kamu panggil bukan teman kerja di proyekmu kan? Hahaha. Ibu, Liman Zhou Shengqiang, kamu minggir. Kondisi An tidak bisa ditunda lagi. Dia harus operasi sekarang. Ini satu-satunya harapan dia untuk hidup. Kamu baru saja masih sangat sombong. Bahkan bilang, mau menghitung dengan kami. Hah? Kenapa? Sekarang mau kabur cepat-cepat? Xiaoman, kalau kamu semua bilang ini urusan keluarga kamu, kami duluan pergi. Ayo pergi. Tunggu. Kamu baru saja masih membantu mereka. Membuat rumah kami berantakan, bahkan berani melawan kami. Sekarang mau pergi? Tidak mungkin. Hari ini aku akan tunjukkan bagaimana kami menghajar Jing Zhou. Sekalian, biar kamu juga ingat. Hari ini, kalau kamu dua anak kecil sujud di depan saya biar saya minta ampun. Atau, tunggu saja saya menghajar kamu. Bibi, jangan menyusahkan ibu saya. Saya mohon An. Sekarang, segera beritahu seluruh grup. Kerahkan tim medis dan tim keamanan. Dan Departemen Penanganan Darurat. Semua personel, jangan biarkan Jing dan An mengalami apa-apa. Cepat, semua cepat. Ya. Zhou Shengqiang yang jahat ini, uang yang diberikan Jing semua disimpan sendiri. Sungguh mencari mati. Zhou Shengqiang dan yang lain memperlakukan An seperti ini. Lalu penyakitnya? Maaf, An. Ibu yang salah. Hari ini, Ibu, bagaimanapun caranya, harus membawamu operasi. Siapapun yang berani menghalangi, Ibu akan melawannya mati-matian.
Pak Kepala Desa, aku tahu kesulitanmu. Tadi Bapak sudah menyelamatkan An. Aku sudah sangat berterima kasih. Jingjing, lebih baik kamu bicara baik-baik dengan Xiaoman dan Sheng Qiang. Minta mereka membebaskan kalian. Penyakit anak lebih penting. Kamu saja. Berani melawan kami mati-matian? Kamu tidak menimbang kemampuanmu sendiri? Kamu sekarang harus memohon ampun padaku. Kamu sendiri saja sulit bertahan. Liman, apa maksudmu? Aduh, hahaha, ramai sekali ya, hahaha. Xiaoman, ini kakak perempuan Sheng Qiang, ya? Iya. Bagus, kelihatannya subur dan bisa melahirkan, hahaha. Kamu tanya apa maksudnya? Aku beritahu. Sheng Qiang dan Xiaoman dari keluargamu sudah menerima uang muka dariku untuk mencari istri. Mereka berdua sudah sepakat, bilang akan menikahkanmu denganku. Mas kawinnya juga menerima 300.000 dariku. Pergi sana. Jauh-jauh dari ibuku. Pak Lao Zhangto, jangan kira uang 300.000 ini banyak. Anak kami, Sheng Qiang, sekarang sudah jadi manajer di Anchen Group. Kalau kamu menikahi Zhou Jingjing, keluarga kita jadi besanan. Jadi, sebenarnya kamu yang diuntungkan. Uang 300.000 ini sangat berharga. Lagi pula, ini kan beli satu gratis satu. Menurutmu, ini sangat menguntungkan, kan? Dia sebelumnya melahirkan. Peluang untuk punya anak laki-laki nanti akan lebih tinggi. Kalau begitu, aku malah untung. Kalian berdua jahat, berenya mau menukarku dengan mas kawin. Zhou Shengqiang, aku yang membesarkanmu. Saat tidak ada makanan, aku rela kelaparan sendiri asalkan kamu kenyang. Aku rela putus sekolah dan kerja asalkan kamu bisa sekolah. Beginikah caramu membalas kebaikanku? Apa kamu masih manusia? Asalkan kau izinkan aku dan anakku pergi dari sini. Bukan cuma 300.000, 3 juta pun 30 juta pun bisa kuberikan. Jangan sentuh ibuku. Pergi. An, 3 juta? kamu pikir mudah memberikannya? Kamu pikir kamu ini siapa? Dengan keadaanmu ini. Orang mau kasih mas kawin 300.000 sudah sangat menghormatimu. Tidak tahu terima kasih. An, kamu tidak apa-apa. Zhou Shengqiang, Liman, kalian pasti akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Aku ingin lihat. Bagaimana caramu membuatku menyesal? Ada apa? Direktur Wang ternyata mau datang. Kamu ini sebenarnya siapa? Bapak Wang ternyata mau datang. Sheng Qiang, apa kamu salah paham? Masa sih dia bisa, memanggil Bapak Wang? Aku adalah Presiden Anchen Group. Posisi manajer yang kamu banggakan itu. Adalah pemberian dariku. Sheng Qiang, sudah kubilang kamu salah paham. Dengar apa yang dia katakan. Dia berani bilang dirinya Presiden Anchen Group? Gila aja. Aku kira kamu punya kemampuan dan koneksi. Ternyata sekarang, itu semua cuma kebetulan saja, ya? Kamu tidak lihat. Dirimu ini macam apa? Berani-beraninya berkoar-koar. Aduh, aku tuh presidennya. Sepertinya, perjalananku kali ini tidak sia-sia, bisa melihat pertunjukan bagus seperti ini. Kalian tidak percaya? Tunggu saja Bapak Wang yang kalian sebut-sebut itu datang, baru kalian tahu. Cepat minggir. Aku sudah menghubungi ahli pencocokan jantung. Aku sekarang harus segera bawa An untuk operasi. Zhou Jingjing, awalnya aku mau membiarkanmu. Tapi, kamu berani mengucapkan omong kosong seperti ini. Sheng Qiang kami adalah manajer Anchen Group. Lebih tidak mungkin lagi membiarkanmu. Baiklah. Kalau begitu tunggu Bapak Wang datang, lihat bagaimana dia membongkar kebohonganmu. Nanti, kamu akan menyesal, sudah terlambat. Menyamar sebagai Presiden Anchen Group, lihat bagaimana kamu menghadapi akibatnya. Saat dia datang, yang akan menyesal adalah kalian. Kamu tidak bisa menunggu lagi. Zhou Shengqiang si jahat ini. Kondisi An sudah parah begini, keluarganya sendiri memperlakukannya seperti ini. Sungguh tidak bisa dimaafkan, hari ini aku harus membuat orang tak tahu balas budi ini membayar. Beritahu semua orang.
Percepat, harus segera tiba di desa Zhou. Kamu sudah tidak bisa menunggu lagi, aku tidak peduli. Urusan berantai keluarga kalian, aku sudah bayar uang mukanya, ini mas kawinnya. Aduh, Hari ini juga aku bawa dia pulang. Zhou Shengqiang, dasar orang tak tahu terima kasih. Aku kan kakak kandungmu sendiri. Kamu tega menjualku hanya demi 300.000 yuan. kok bicaramu kasar sekali? Pak Zhang tua sudah mengeluarkan uang mas kawin untuk menikahimu. Lepaskan aku. Kalau sampai waktunya tertunda, An tidak bisa dioperasi, kalian semua tidak akan sanggup menanggungnya. Pak Kepala Desa, tolong bantu ibuku. Aku mohon. Jangan ikut campur. Kalau tidak, seluruh keluargamu akan kususahkan. Aku manajer grup Anchen. Wali kota pun kalau datang, Tidak berani ikut campur urusanku. Apalagi kamu? Pak Zhang tua, cepat bawa dia pergi. Kalau dia tidak nurut, ajari dia beberapa kali. Ayo, 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 lepaskan aku. ayo, ayo. Lepaskan. An, Aduh, kamu tidak apa-apa. An, dasar perempuan. Ayo pergi. An, tolong selamatkan anakku. Berhenti. Direktur Wang. Pak Wang, kenapa Anda datang? Kata Zhou Shengqiang. Pak Wang bukan Zheng Ge. Lalu siapa orang ini? Pak Wang ternyata benar-benar untuk Zhou Jingjing datang. Ini tidak mungkin. Mungkinkah perempuan ini benar-benar orang yang punya status? Tidak boleh, aku harus segera pergi. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkanku. Aduh, Pak Wang, aduh, aku tidak tahu kalau Anda orang penting, menyinggungnya. Ayo, aku pantas mati, aku akan pergi sekarang. Shengqiang, uang mahar itu aku tidak mau lagi. Kamu simpan sendiri untuk dibelanjakan. Anan, kamu tidak apa-apa? Ibu, aku sangat tidak enak. Apakah aku akan segera mati? Tidak, pasti tidak. Ibu sudah menyiapkan segalanya. Sekarang ibu akan membawamu untuk operasi. Ini bagaimana bisa? Pak Wang, Anda dengarkan aku menjelaskan padamu? Zhou Shengqiang ini. Tapi ketua direksi sendiri yang menyapa, menyuruhku untuk memperhatikannya, aku harus dengannya membangun hubungan yang baik. Kalau dia bisa di depan ketua direksi membicarakan hal baik tentangku. Bukankah aku bisa pergi ke kantor pusat untuk berkembang? Aduh, Shengqiang, aku hari ini khusus datang untuk memberi selamat padamu. Grup Anchen kami, cabang Yuncheng, mengundang Anda menjadi manajer. Sepertinya kamu punya masalah di rumah. Ada tidak tempat yang butuh bantuanku? Ada tempat yang perlu bantuan saya? Ini anak perempuan saya. Dia punya penyakit jantung. Sekarang ini masalah hidup mati. Tolong cepat panggil tim medis ke sini. Dia harus segera dioperasi sekarang. Bukannya kamu bilang diri kamu adalah direktur grup Ancheng? Kenapa bahkan manajer cabang Yuncheng, direktur Wang saja tidak kenal? Zhou Jingjing, jangan bilang padaku sebagai direktur, kamu belum pernah bertemu direktur Wang. Apa? Aku? Aduh, Direktur Wang, akhirnya kamu datang. Wanita ini berpura-pura sebagai direktur. Dia juga dengan yakin berkata, begitu Bapak Wang datang, bisa membantu verifikasi identitasnya. Zhou Jingjing, bukankah kamu direktur? Kenapa Direktur Wang sepertinya tidak mengenalimu? Direktur baru tidak pernah muncul di publik. Kami hanya tahu dia adalah wanita tangguh, hanya ketua dewan, yang tahu seperti apa rupanya. Tapi orang ini, bagaimanapun dilihat tidak mirip direktur. Kamu tahu direktur grup Anchen kami itu siapa? Dia yang memimpin grup Anchen kami, mendapatkan penghargaan perusahaan terbaik nasional, wanita karier tangguh. Bahkan menguasai berbagai industri pemimpin bisnis yang punya suara. Hanya dengan kamu, seorang gadis desa, bagaimana mungkin jadi direktur kami? Halo, cabang Yuncheng, ini Wang Zheng. Suruh manajer umummu angkat telepon. Apa? Wang Deming pergi ke rumah manajer baru Zhou Shengqiang. Kamu segera kirim nomor ponselnya ke saya. Ada urusan dengan dia. Jangan-jangan Wang Deming sudah tahu tentang Jingjing? Lebih baik kamu urus masalah ini dengan baik. Kalau tidak, tunggu saja dihajar. Bahkan kalau kamu mau pura-pura jadi presiden direktur Anchen kami, kan kamu juga harus punya setelan yang bagus, ya? Lihat penampilanmu ini, kayaknya kamu bahkan gak tahu kayak apa kalangan atas itu masih berani berkata seenaknya menyuruhku memanggil tim medis. Kamu gak lihat diri sendiri, kamu ini orang macam apa? Zhou Jingjing, bukannya dulu kamu sangat sombong?
Bahkan terus-terusan bilang akan membuat kami membayar akibat. Sekarang Pak Wang langsung menelanjangi kebohonganmu. Ternyata wanita ini nggak akur dengan Zhou Sengqiang ya. Kalau gitu aku harus tunjukkan yang terbaik. Biar dia dapat kesan yang bagus. Aku mohon pada kalian biarkan aku antar An ke rumah sakit boleh tidak? Dia benar-benar nggak bisa ditunda lagi. Aku takut dia dalam bahaya. Lin An adalah anakmu, mati atau hidup apa hubungannya dengan kami? Zhou Sengqiang, An kan keponakanmu sendiri. Kamu tega sekali ya. Asalkan kamu biarkan aku antar An ke rumah sakit, masalah yang dulu bisa aku maafkan. Sheng Qiang, Xiaoman, kondisi An sekarang cukup parah, bagaimana kalau kita bantu saja? Aku peringatkan kamu, lebih baik kamu jangan ikut campur. Dia sekarang pantas mendapatkannya. Siapa suruh dia dulu menghina aku, dan Sheng Qiang masih mau pergi, HMPH. Aku ingat. Kamu adalah manajer umum Yun Cheng Wang Deming. Aku benar-benar presiden direktur grup Anchen, percayalah padaku, ya. Biarkan aku antar anakku ke rumah sakit untuk operasi. Kondisi anakku sangat serius. Benar-benar nggak bisa ditunda lagi. Masih mau pergi? Kamu sekarang langsung telepon ketua dewan. Hanya dia yang tahu di perusahaan identitasku. Kamu mau menyuruhku menelepon, mengganggu ketua dewan kami? Kamu nggak lihat diri sendiri pantas nggak? Wang Deming, Direktur Utama. Kamu sekarang sudah sampai di rumah Zhou Sengqiang. Aku sedang dalam perjalanan ke sana, sebentar lagi sampai. Kamu sebaiknya urus ini dengan baik. Kalau tidak, kamu tunggu saja dipecat. Aku pasti akan lakukan sesuai perintah Anda. Haha. Apa Kak Zeng juga akan datang? Tak disangka Direktur Utama datang sendiri ke rumah Zhou Sengqiang. Kalau begitu aku harus bantu mereka. Cepat suruh mereka jangan halangi aku lagi. Anakku benar-benar segera perlu dioperasi. Direktur Utama memang akan datang, tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah menyuruhku untuk membantumu. Kamu sudah menyinggung Sengqiang, masih mau pergi? Jangan mimpi. Bu, jangan menangis. Bisa bertemu denganmu sekali lagi sudah membuatku puas. An, kamu. Sekarang kamu mulai minta-minta. Kemana perginya sikap sombongmu dulu? Hampir saja kami tertipu. Xiaoman, ini salahku. Aku yang salah. Biarkan aku bawa An untuk dioperasi, boleh tidak? Aku bisa kasih kalian uang. Asalkan An bisa bertahan hidup, berapapun aku mau bayar. Sheng Qiang itu manajer di Anchen. Siapa yang peduli dengan recehanmu itu? Zhou Jingjing. Aku beritahu kamu, mulai hari ini, tidak ada hubungan lagi dengan Sheng Qiang kami. Baik, aku setuju. Xiaoman, apa yang harus kulakukan agar kami boleh pergi? Ini katamu sendiri. Kalau begitu, kamu hari ini membuat banyak masalah, maka kamu harus berlutut ke setiap orang di sini, dengan tulus minta maaf. Mungkin kalau aku sudah senang, aku akan melepasmu. Bu, jangan. Jingjing, tunggu aku. Aku segera sampai. Ibu jangan. Aku tidak mau melihatmu. Lagi diperlakukan buruk oleh mereka. An. Xiaoman, aku mohon padamu An. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan An. Dia sudah hampir tidak bisa bertahan. Kalau begitu, cepatlah waktumu, kalau tidak, orang yang akan membunuhnya. Tapi kamu. Xiaoman. Belum cukup. Ini adalah caramu menunjukkan kesungguhan dalam meminta maaf. Ibu jangan. Xiaoman, maafkan aku yang salah. Aku yang merepotkan kalian. Kamu mengakui kesalahan? Apakah hanya omong kosong belaka? Ibu jangan. Aku yang tidak baik. Aku yang mendatangkan masalah sendiri Sengqiang Xiaoman. Tolonglah kalian berbaik hati. Aku mohon pada kalian. Aku akan membuatmu tahu akibatnya melawan kami. Ibu. An. Jeng. Direktur Utama, kok kamu datang begitu cepat? Kalian berani memperlakukan aku seperti ini? Presiden Grup Anchen? Presiden. Zhou Jingjing benar-benar CEO Grup Anchen. Selamatkan An. Cepat. Tim medis. Bantuan. Direktur, saya tidak tahu. CEO dia. Mulai sekarang, kamu dipecat. Mulai hari ini, Anchen tidak akan lagi mempekerjakan siapapun yang berhubungan denganmu. Aku tahu selama ini kamu sudah korupsi banyak uang di kota Yun. Kamu tunggu saja grup ini menuntutmu. Direktur, saya salah. Saya cuma salah sekali ini. Tolong maafkan saya, ya. Bantuan, bawa dia. Direktur,
kasih saya kesempatan lagi. Direktur, Kak, aku adik kandungmu. Kasih aku kesempatan lagi ya, Kak. Semua gara-gara perempuan Liman ini. Dia yang menyuruhku melakukannya. Semua gara-gara dia. Kak, dia bohong, semua dia yang lakukan. Kalian bukan sadar sudah bersalah, tapi sadar kalian sudah tamat. Tadi kamu bilang, aku harus putus hubungan dengan Zhou Sengqiang, kan? Kami sudah bukan keluarga lagi. Kak Zeng, tindaklah sesuai aturan. Tindak saja sesuai aturan. kamu memang orang jahat. Perbuatan kalian berdua sudah kelewatan. Aku akan menyuruh tim penegak hukum berbicara baik-baik dengan kalian. Mengan, sisa hidup kalian akan dihabiskan di penjara. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku memperlakukan Anan seperti ini? Mana mungkin aku memperlakukan kakakku seperti ini? Perempuan sialan. Kakakku adalah Cheo Group Anchen. Cheo, semuanya hancur? Jingjing, Wang Deming telah dipecat, kasus yang melibatkannya telah dibuka dan diproses. Uang yang dikembalikan lebih dari 13 juta. Dan masuk penjara 5 tahun. Zhou Sengqiang dan Liman, karena kasusnya sangat serius, dihukum 15 tahun. Mereka sudah masuk sekarang. Lalu, ini adalah situasi perusahaan bulan ini. Semua departemen mengikuti arahanmu. Kak Zeng, An baru selesai operasi. Selanjutnya, aku ingin menemani dia dengan baik. Masalah pekerjaan, aku ingin istirahat dulu. Kak Zeng, bagaimana kalau kamu pilih orang lain jadi CEO? Jingjing, kamu yang menciptakan kejayaan Anchen. Grup ini tidak bisa tanpa kamu. Paman Zeng, grupnya yang tidak bisa tanpa mamaku, atau kamu yang tidak bisa tanpa mamaku? An. Aku juga tidak bisa.